Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka ada baiknya kita membahas tentang tarawih. Bahasa aslinya adalah at-tarawihu, jamak taksir daripada tarwihah, yang berarti istirahat. Tarawih, beberapa kali istirahat. Jadi santailah, begitu banyak istirahatnya, mengisi, tidak terlalu ngoyo terawih itu. Makanya di NU terawihnya simple saja. Qulhu alhaqumut wal asri wailul alam tara lilafi araita qulya idza jaa tabat. Udah. Rokaat kedua qulhu terus 40 menit selesai dengan tumak ninah ya. Kemudian di bahasa Indonesia kan menjadi taraweh, bahasa sehari-hari taraweh atau tarawih, sholat tarawih, taraweh. Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa tarawih itu ada dua jenis. Yang populer itu ada dua jenis. Yang satu dalam tanda kutip diklaim sebagai amalan NU, yaitu berjumlah total 23. Sebenarnya 23-nya itu witir, jadi disebut 23, 20 tarawih plus 3 witir. Kemudian yang bagian keduanya adalah yang 11, yang diklaim sebagai luar NU atau Wahabi atau Muhammadiyah. Itu menggunakan 8 rakaat plus 3, jadi 11. Sebenarnya dua-duanya itu kuat. Ada dalilnya, ada hadisnya, ada referensinya. Untuk yang 23 sebenarnya itu bukan hanya NU saja, tetapi seluruh mazhab pun membolehkan 23 itu. Tetap mereka mempersilahkan memilih 23 atau 11 atau bahkan lebih. Ada qaul atau pendapat juga ada 39. Karena itu sholat sunnah sebenarnya yang diserahkan kepada individu masing-masing untuk memeriahkan malam Ramadan sesuai anjuran Kangjeng Nabi. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa meramaikan, mengisi malam-malam Ramadan, bulan-bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman, berdasarkan imannya, wahtisaban dan ikhlas. Ada ulama mengartikan ihtisab itu ikhlas. Ghufira lahu, maka dihampura atau diampuni bagi si orang mata qaddama, apa yang sudah lewat, min dzambihi, dari dosanya si orang. Yaitu dosa orang-orang yang sudah lewat itu, yang dulu-dulu bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menafsiri dosa-dosa yang diampuni itu dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar yang tidak diampuni dalam Al-Quran seperti syirik, seperti dosa-dosa besar lainnya, maka belum masuk ke dalam hadis itu. Tetapi ada ulama juga berpendapat, ya kalau diampuni ya semua dosa-dosa itu diampuni, mau dosa besar mau dosa kecil. Silakan Anda berpegang yang mana, yakinnya yang mana. Setelah kita tahu
terbagi dua antara 23 dan 11, rombongan 23 dan rombongan 11 dua-duanya ada dalilnya. Kalau yang 11 itu Muhammadiyah dan Wahabi memakai dalil Aisyah, menceritakan bahwa Aisyah melihat sholatnya Nabi itu ya tidak lebih dari 8, maka dengan witir jadilah 11. Nabi langsung. Kemudian untuk yang 23 itu terjadi pada zaman Umar. Umar melihat para sahabat sholat sendiri-sendiri di rumahnya sesuai yang dilakukan Nabi. Kemudian Umar mengumpulkan para sahabat itu untuk berjamaah di masjid bersama-sama. Inilah yang dikenal dengan bid'ah hasanah itu. Jadi Nabi waktu itu pernah di masjid, menurut riwayat Ibnu Abbas itu 20. Kemudian para sahabat atau jamaah itu setiap malam menunggu Nabi untuk jadi imam dengan 20 itu. Kemudian Nabi membaca gelagat ini, membaca situasi ini, wah kalau aku datang terus bisa jadi ini dianggapnya wajib, padahal ini sunnah. Akhirnya Nabi tidak keluar menjalankan sholat sendiri. Kemudian paginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu para sahabat. Beliau mengatakan atau bersabda, khasyitu an tafarrada alaikum fala tutiqunaha. Wadi aku ingin tah fardu wajib ya tarawih alaikum maring sira kabeh fala tutiqunaha, maka ora kuat sira kabeh ing tarawih. Jadi kata Rasulullah, saya takut jadi wajib nanti kamu nggak kuat, kalian tuh nggak kuat. Jadi semalam aku nggak keluar gitu. Mungkin ada yang nanya, mana anjing Nabi semalam kok nggak ada. Nah, menurut para sahabat diantaranya adalah Ibnu Abbas yang 20 yang ditinggalkan Nabi itu, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Umar ibni Khattab, kemudian terus berlanjut hingga zaman-zaman Khulafair Rasyidin, berlanjut hingga zaman-zaman kekhalifahan yang lain. Maka sampailah pada zaman-zaman sekarang. Jadi ulama-ulama Arab Saudi, ulama-ulama dunia umumnya itu banyak menggunakan dalil-dalil atau ijtihad para sahabat. Jadi inilah keluasan dalam Islam bagaimana sahabat itu dihormati, karena sahabat pun merupakan murid-murid dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikutilah aku dan para sahabat yang diberi petunjuk, kata Kanjeng Nabi. Jadi Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum itu murid-murid Nabi yang Nabi percaya. Jadi ketika beliau-beliau ini berijtihad, maka ijtihadnya bisa dipercaya. Bahkan Nabi sendiri memberikan pintu ijtihad itu ketika beliau masih hidup, yaitu ketika Mu'adz bin Jabal akan diutus ke Yaman menjadi hakim atau pemutus perkara. Maka Nabi bertanya, pertama, dengan dasar apa kamu memutuskan perkara? Kata Mu'adz bin Jabal, dengan kitabullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, jika kamu tidak menemukannya dalam kitab Allah, kamu mau cari di mana? Kemudian jawab Mu'adz bin Jabal, aku putuskan berdasarkan sunnah Rasulullah. Jadi dari sunnah Rasulullah ya Rasul. Kemudian Nabi bertanya lagi, kalau tidak ada dua-duanya, maka Mu'adz bin Jabal menjawab, aku akan putuskan dengan pikiranku semaksimal mungkin. Jadi dengan pendapatku sendiri semaksimal mungkin.
Kemudian Rasulullah membenarkan, mengiyakan, membolehkan keputusan Mu'adz bin Jabal itu. Jadi kalau kita perhatikan, Rasulullah memberikan jalan untuk ijtihad. Walaupun Rasul masih ada, Qur'annya masih ada, tetapi dibolehkan untuk ijtihad. Itu bukan berarti Al-Quran tidak bisa menjawab atau kurang, tapi beliau memberikan keleluasaan, keluasan dalam beragama ini. Jadi ijtihad yang diambil para sahabat ini dipegang oleh para ulama-ulama dan diamalkan, tidak ada masalah. Tetapi Wahabi yang kekeh, yang ekstrim, itu mengharamkan, tidak membolehkan, membid'ahkan yang 2-3 itu, otomatis membid'ahkan seluruh ulama-ulama Arab Saudi, membid'ahkan seluruh kehidupan para sahabat-sahabat yang 2-3 itu. Masya Allah, dahsyat benar ini. Jadi kalau sudah begitu ya parah, Wahabi parah kalau sudah. Tetapi untuk yang tidak parah ya tadi itu, silakan, monggo. Bagaimana tarawih yang di Arab Saudi, di Masjidil Haram di Mekah itu bisa 2-3 sama dengan NU? Apakah dengan begitu Arab Saudi ikut NU? Atau NU 2-3 karena melihat Arab Saudi, melihat Mekah? Ternyata tidak begitu. Ini kebetulan saja sama-sama memegang yang 2-3 karena sama-sama mazhab di sana pun ada membolehkan 2-3. Kalau nggak salah mazhab Hambali ya. Jadi Syafi'i pun 2-3, Al-Hambali pun 2-3. Jadi kesamaan amaliyah ini dilatar belakangi keluasan. Jadi orang-orang Arab Saudi semakin luas dalam beragama, tidak strict, tidak kaku, tidak tekstual menuruti keinginan Wahabi. Jadi Wahabi ini sekarang sudah digeser oleh pemerintah Arab Saudi karena mengungkung kemajuan, mengungkung rasio, mengungkung ijtihad dan seterusnya. Semua apa-apa bid'ah. Sehingga kesal juga ini pemerintah Arab Saudi, akhirnya mencari Islam yang lebih luas, fleksibel, dan ijtihadi. Jadi banyak membuka pintu-pintu ijtihad dan maslahat. Disinilah titik temunya dengan NU yang dari dulu memang luas, tanpa meninggalkan ajaran prinsip dalam Islam. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana tarawih kita nanti, mau 2-3, mau 11 silahkan. Tetapi kita berbangga bahwa di Mekah pun 2-3, di surau-surau di desa 2-3, sehingga kita sama-sama NU dan Mekah sama 2-3. Bagaimana yang 11? Ya, untuk sementara ini berkiblatnya entah kemana, ke masjid yang paling besar di mana. Sementara di Mekah itu 2-3. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.